Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita dalam keseharian kita dalam minggu-minggu saat ini. Dan saat ini kita kembali beribadah secara online. Meskipun secara online, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saat ini mari kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu indah dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Kami yakin bahwa banyak berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini begitu berat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan membantu setiap kami dan Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami akan memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami percaya dan kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum memulai ibadah, kami memohon izin untuk membuka masker khusus untuk para singer. Terima kasih. Saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Mari saudaraku angkat suaramu. Mari sama-sama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti. Haleluya. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati.
Sebab kuasa-Mu menghidupkan setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami rindu Tuhan, Indonesia pulih di dalam tangan-Mu. Indonesia mengenal Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Syukur kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur atas semua rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ada nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur kami ucapkan untuk Indonesia Tuhan. Mari saudaraku angkat suaramu. Katakan dengan hatimu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, belajar melalui firman Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan bersama-sama menyimak firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Kami akan sama-sama menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya melalui virtual seperti ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara walaupun mungkin di rumah masing-masing ataupun berada dimanapun, bertemu dengan keluarga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah melindungi, menyertai kita semua. Nah, saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan satu tema, yaitu Anda adalah kabar baik. Bapak Ibu adalah kabar baik. Nah, kalau kita mendengar berita kabar baik, pasti kita akan senang, kita akan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang mendengar kabar baik menjadi sedih, pasti akan senang hatinya. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus 3, mulai ayat 1 sampai yang keempat. Bagaimana Tuhan melalui Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Korintus ini. Kita akan sama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan ini, yaitu di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang keempat. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian pembacaan ini. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan itu, ya, saya menemukan ada 3 alasan mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa Anda adalah kabar baik itu. Sekali lagi, ada 3 alasan mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi kabar baik, adalah kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dari alasan yang pertama yang saya ambil adalah dari referensi ini adalah tertulis di dalam hati kami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita katakan tertulis, berarti sesuatu yang dilihat, dikenang, sesuatu yang bisa dibayangkan, sehingga seseorang bisa menuliskan
gambaran seseorang. Ya. Nah, demikian juga Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menuliskan itu, ya, sehingga dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Suatu kebahagiaan bagi Rasul Paulus ketika jemaat Korintus, ya, jemaat di Korintus ini, ya, menjadi surat pujian yang tertulis. Berarti sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang ada di jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, ya, baik yang tertulis di hati para hamba-hamba Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan pasti mengingat ketika mereka, ya, bertemu pertama kali Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apalagi seorang hamba Tuhan sampai membaptiskan seseorang, pasti hamba Tuhan itu akan mengenal siapa yang dibaptisnya, akan mengenal siapa yang dia layani, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan menulis di dalam hatinya, oh saudara, oh bapak, oh ibu yang pernah saya layani, yang menerima Tuhan Yesus. Itu adalah satu hal yang ditaruh di dalam hatinya. Sampai saat ini, kalau kita melihat semua gembala sidang pasti mengenal domba-dombanya, mengenal siapa Bapak Ibu Saudara semua. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara semua itu ada di dalam hati gembala sidang, mendoakannya setiap malam, setiap hari didoakan. Bapak Ibu, sesuatu yang tertulis itu adalah baik, ya, berarti dikenal dengan baik. Nah, mengapa? Karena saudara diingat, saudara dikenang sampai sekarang, bahkan disebut oleh misalnya kebaikan Bapak Ibu Saudara, kasih saudara, ketulusan saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, yang bisa dikenal oleh gembala sidang. Sama Rasul Paulus juga menuliskan jemaat Korintus ini di dalam hatinya. Ya, ada sesuatu yang istimewa, bisa dikenal, bisa tertulis di dalam hatinya, sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan pendapat bahwa kesaksian yang paling hidup, kesaksian yang paling efektif dari orang-orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya Yesus adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Ya, hidup orang Kristen itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup seseorang yang telah diubahkan oleh kasih dan kuasa Kristus, ya, itu berbicara lebih keras, lebih kuat, lebih dahsyat daripada beribu-ribu kata-kata, ya, tanpa tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana Bapak Ibu Saudara pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, ya, pasti Bapak Ibu terkenang itu. Nah, jadi hidup orang Kristen yang sudah diubahkan hidupnya adalah senjata, ya, yang ampuh untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun sayang, kenyataannya justru sebaliknya. Mengapa demikian? Tidak sedikit orang-orang yang antipati, tidak sedikit orang-orang yang tidak tertarik kepada kekristenan. Mengapa demikian? Ya, karena hidup orang Kristen itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh, ya, kita mengenal satu tokoh yaitu Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi pernah berkata demikian, seandainya
kekristenan hanyalah khotbah di bukit, ya, maka tentu saya sudah atau telah menjadi Kristen. Ya, dia katakan begitu. Nah, tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seandainya dikatakan kekristenan itu hanya khotbah di bukit apa sih Bapak Ibu? Soal kebaikan, ya, ketulusan, berbahagialah, dan lain sebagainya. Maka dikatakan, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi baliknya, apa sebaliknya? Yaitu karena hidup orang Kristen itulah, katanya saya tidak mau menjadi Kristen. Kenapa? Karena dia punya kepahitan di dalam hatinya, ya, punya alasannya kenapa. Nah, ketika dia pernah berbicara di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, mengatakan tadi seperti itu, ya Bapak Ibu Saudara semua. Nah, tetapi ada satu kepahitan ketika dia suatu saat ingin masuk ke gereja, dan di sana ada gereja orang-orang kulit putih, ya. Nah, dia datang, kemudian ditolak. Dia ditolak dari sana. Kenapa alasannya? Karena kulitnya berwarna, karena kulitnya tidak sama dengan kulit putih. Nah, itulah kekecewaan, ya. Karena makanya dia katakan, karena hidup kekristenan itulah, ya, yang menjadikan dia tidak mau menjadi Kristen, tidak menjadi teladan, ya, tidak menjadi contoh, tidak bisa merangkul, ya. Akhirnya tidak tertulis di dalam hati seorang Mahatma Gandhi dalam hatinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah alasan yang pertama, mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa saya menjadi kabar baik bagi orang lain. Kemudian alasan yang kedua, masih di ayat yang kedua, saya bacakan juga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Alasan yang kedua adalah karena Bapak Ibu Saudara dikenal, ya, oleh semua orang. Mengapa demikian? Nah, jemaat Korintus, ya, jemaat Korintus ternyata mempunyai reputasi atau nama baik yang sangat buruk, sangat jelek, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10, itu dikatakan bahwa jemaat Korintus itu melakukan apa? Melakukan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan perjabulan, mencobai Tuhan, bahkan bersungut-sungut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mempunyai reputasi buruk bagi jemaat Korintus. Bahkan percabulan yang luar biasa di sana ada. Nah, oleh karena itu, ya, meskipun mereka percaya kepada Yesus, namun hidupnya tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Hidupnya tidak mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus ini, kamu adalah surat Kristus. Hai jemaat Korintus, kamu adalah surat Kristus. Hai Bapak Ibu Saudara dan saya juga termasuk, kamu adalah surat Kristus. Ya, firman Tuhan bukan berlaku bagi Bapak Ibu Saudara saja, tetapi berlaku juga bagi saya Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita harus tetap, ya, percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa dikenal? Mengapa Rasul Paulus bicara seperti itu, mengingatkan pelayanan Paulus? Ya, pengalaman Paulus. Ya, apa yang dialami oleh Paulus? Paulus dahulu adalah orang yang ganas. Paulus adalah orang yang pembinasa. Paulus mengejar orang-orang Kristen, menyeret orang-orang Kristen, memasukkan penjara. Ya, bahkan dia setuju ketika Stefanus dibunuh oleh
orang-orang yang mengejarnya. Nah, tetapi kemudian dia bertobat, ya. Setelah pertobatan itu, ya, hidupnya diubahkan. Kemudian selain Rasul Paulus dikenal oleh banyak orang, ya, dikenal oleh rasul-rasul, dikenal, ya, oleh penginjil-penginjil lain, dan sampai hari ini, ya, kita kenal juga bahwa Rasul Paulus sudah menuliskan suratnya, ya, kurang lebih ada 19 surat di dalam Alkitab kita, ya. Dia sangat terkenal. Nah, Bapak Ibu Saudara terkenal jikalau Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal yang seperti Galatia 5 katakan, ayat 22 sampai 23 katakan. Mari kita baca sebentar. Galatia. Katakan apa sih? Galatia katakan, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita baca sebentar di dalam Galatia 5. Ini, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan, mencerminkan, ya, nilai-nilai kekristenan apa? Melakukan kasih, melakukan sukacita, melakukan damai sejahtera, ya, sabar di dalam kehidupannya, murah hati, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu sudah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikenal oleh banyak orang. Ya, pernahkah Bapak Ibu Saudara mungkin ketika Bapak Ibu Saudara dalam bepergian, ataupun ketika Bapak Ibu Saudara di mana ada orang yang melihat, pernah berkata mungkin, Pak atau Bu atau Saudara, sepertinya Bapak ini orang Kristen ya. Nah, mungkin orang itu tidak kenal dengan Bapak Ibu Saudara, tapi kelihatan dari mana? Ya, ada sukacita di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang terpancar, ya, melalui raut wajah Bapak Ibu Saudara. Selain itu dikenal mungkin dengan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Dikenal karena kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat perintah Tuhan. Dikenal sebagai orang-orang yang tulus hati, ya, rela berkorban, dan banyak hal yang dilakukan. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat, di tetangga-tetangga Bapak Ibu Saudara mungkin melihat, oh kok ini orang Kristen ini beda ya, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, alasan yang kedua adalah apa tadi? Ya, dikenal oleh semua orang, ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara adalah kabar baik? Karena Bapak Ibu dikenal oleh semua orang sebagai orang yang baik. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu. Nah, alasan yang ketiga, mengapa Bapak Ibu Saudara adalah kabar baik itu sendiri? Ya, tetap masih di ayat yang kedua, saya bacakan lagi, ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan, ya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau Rasul Paulus tadi mengingatkan kepada jemaat Korintus, ya, mereka adalah surat Kristus. Itu di ayat yang ketiga juga saya bacakan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berarti ketika surat itu dibaca, ketika surat itu dilihat, ya, maka dia harus mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri, ya, yang sesungguhnya, ajaran Kristus yang sesungguhnya. Nah, Kristus harus nampak jelas di dalam kehidupan kita, ya. Kristus
bukan samar-samar lagi di dalam kehidupan kita, ya, melalui kehidupan kita. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita mungkin dari tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya, koran yang sering kita baca, ya, secara fisik, ya, sebelum dibuat atau dicetak, ya, penulisnya akan menuliskan, ya, diedit, dituliskan, dicetak, kemudian disebarkan, ya, kemudian banyak dibaca oleh orang, ya, makanya dikatakan berita hangat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah yang seperti koran itu, bisa dibaca oleh semua orang, ya. Kehidupan kita, kelakuan hidupan kita sehari-hari dibaca oleh semua orang. Apakah Bapak Ibu Saudara kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, atau karakternya baik atau tidak, itu bisa dibaca oleh semua orang. Orang melihat. Nah, inilah mengapa Rasul Paulus mengatakan, ya, kamu dapat dibaca oleh semua orang, ya, dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Transparan. Artinya apa? Ya, orang bisa, siapapun bisa melihat, ya. Tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak ada yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kesaksian yang paling hidup, ya, kesaksian yang paling hidup dan yang paling efektif, ya, dari orang-orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya adalah apa? Hidup kekristenan itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penting hidup kita sebagai orang Kristen, ya, apakah kita sudah menjadi saksi yang baik, yang benar? Karena apa? Dibaca oleh semua orang, ya, tidak terkecuali siapapun bisa membaca, ya, kehidupan kita. Nah, seorang penginjil besar, ya, pada zamannya, yaitu Gypsy Smith, ya, mengatakan bahwa Injil itu ada 5, mengatakan. Nah, orang yang mendengarnya kaget dan mungkin di dalam hatinya ada apa? Protes dalam hatinya. Masa sih Injil ada 5, katanya. Nah, selanjutnya Gypsy Smith ini menerangkan demikian. Benar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Injil itu ada 5. Yang pertama apa? Matius. Yang kedua, itu Markus, Injil Markus. Yang ketiga, Injil Lukas. Yang keempat, Injil Yohanes. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara semua, apa? Umat Kristiani itu sendiri. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara semua itu adalah Injil Kristus sendiri, ya. Hidup kekristenan itu adalah Injil itu sendiri. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas, Injil itu dibawa kemana-mana, ya. Kesaksian Bapak Ibu Saudara yang paling hidup, yang efektif itu adalah apa? Hidup Bapak Ibu Saudara semua, ya, yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi katakan, ya, mengapa Bapak Ibu Saudara adalah kabar baik? Kabar baik itu adalah apa? Injil itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah Injil itu. Ya, Bapak Ibu Saudara adalah kabar baik itu. Alasannya mengapa? Karena sudah tertulis, ya, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita merenungkan apakah kita ini sudah menjadi kabar baik bagi orang lain. Apakah kita sudah menjadi Injil bagi orang lain? Mari kita merenungkan kehidupan kita. Ialah kita mempunyai komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi kabar baik itu. Tuhan, saya mau menjadi Injil itu yang tertulis, yang dikenal oleh semua orang dan dapat dibaca oleh semua orang. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, namun biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara semua.
Kita akan sama-sama berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, yang Tuhan mengingatkan kami kembali, menegur kami, menyadarkan kami bahwa kami ini Tuhan adalah kabar baik. Kami ini adalah Injil itu Tuhan. Sehingga banyaklah orang Tuhan Yesus yang dapat percaya kepadamu Tuhan. Karena melalui hidup kekristenan kami itu Tuhan Yesus, orang bisa melihat, orang bisa mengenal, orang bisa membaca kehidupan kami, kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang seturut kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami ucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, senanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Senanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu kemarin. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara beraktivitas dimanapun berada, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa kita yang pertama memakai masker dengan baik, dengan benar, kemudian mencuci tangan kita, ya. Kemudian juga kita menjaga jarak, dan lagi kita mengurangi mobilitas kita, bahkan juga kita menghindari kerumunan yang ada. Satu lagi ditambah dengan 1D, yaitu dengan doa. Jangan lupa kita berdoa dimanapun kita akan beraktivitas. Demikian Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan sama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan menyelesaikan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong memimpin kami, baik kami di rumah-rumah tangga kami masing-masing dengan keluarga kami saat kami beribadah. Dengan kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi kita semua, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik di dalam aktivitas mereka Tuhan. Tuhan memberkati di dalam usaha mereka, Tuhan memberkati, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, dalam sekolah mereka Tuhan. Walaupun mereka mengikutinya melalui daring Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa yang di surga yang senantiasa menolong kita, dan bahkan penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.